Kemudian Bapak Ibu, contoh kasus yang kedua. Yang tadi saya buatkan contohnya 3A, yang sekarang 3B. Nah, 3B per Desember 2023 nilainya 95. Nah, sudah melakukan penilaian kinerja Januari-Juni 2024, ini saya prediksi ya. Nah, Januari-Juni 2024. Berdasarkan ekspektasi pimpinan, maka yang bersangkutan mendapat nilai kategori baik. Tetap nah, 100%. Kalau begini kasusnya, apa yang mesti dilakukan? Yang harus dilakukan adalah yang pertama sama dengan yang tadi. Yang pertama adalah membuat konversi predikat kinerja ke angka kredit. Caranya sama, katanya yang berbeda Bapak Ibu ya. Pertama, membuat konversi predikat kinerja ke angka kredit. Satu, ini ada tiga ini ya. Konversi predikat kinerja ke angka kredit. Akumulasi, nanti ini yang pertama ini. Yang kedua akumulasi. Yang ketiga baru penetapan angka kredit. Ini baru akumulasi. Ini nanti buat seperti ini. Buat persis seperti ini. Kalau Bapak Ibu di golongan yang sama. Oke. Kemudian buat akumulasi angka kredit sama dengan yang tadi akumulasinya gitu. Yang tadi golongan 3A, yang ini golongan 3B. Kenapa nilainya sama? Karena sama-sama berada pada jabatan guru ahli pertama. Sama-sama berada pada jabatan ahli pertama, yang berbeda pangkatnya saja. B, jabatannya sama. Nah, ini. Jadi yang kedua dibuat akumulasi angka kredit. Sama nilainya karena yang sama ini gitu. Kalau misalkan sudah 3C, ininya dibuat dengan 25. 3D 25. 4A, 4B, 4C 37,5. 4D dan 4E 50. Nah, tinggal lagi menyesuaikan pada jabatannya apa. Jabatannya jabat ahli pertama, ahli muda, ahli madya, ahli utama. Tinggal menyesuaikan itu. Dengan perpindahan jabatan ini, maka koefisien per tahun juga akan berubah. Yang kedua yang mesti dilakukan adalah akumulasi angka kredit. Setelah itu penetapan angka kredit. Nah, nih, tetapkan angka kreditnya. Caranya sama dengan yang tadi gitu. Caranya sama dengan yang tadi. 95 isi pada angka JF lama. Kemudian angka konversi. Isikan berapa nilai di situ. Kemudian ini ada angka yang diperoleh dari peningkatan pendidikan. Kalau Bapak Ibu punya ijazah baru, nah ini di sini dibuat angka kreditnya gitu. Jadi ijazah baru yang belum dinilai, misalkan sekarang kemarin baru S1, sekarang sudah S2, nanti masukkan di sini. Masukkan di sini nilai uh, dari peningkatan pendidikan, nilai ijazahnya. Berapa nilainya Bapak Ibu? 20% dari koefisien angka kredit. Koefisien kredit itu berdasarkan pangkat dan golongan. Kalau Bapak Ibu golongan 3C 25, berarti 20% dari angka 25 berapa? Nah, isikan di sini. Dan itu semuanya dijumlahkan. Untuk pangkatnya naik 50, nilai jawabannya 100, berapa ini yang dibutuhkan? Sama dengan cara yang tadi gitu. Rekomendasinya adalah dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat atau jenjang jabatan setingkat lebih tinggi menjadi penata muda tingkat 1. Jadi penata ya. Kan ini salah nih Bapak Ibu. Untuk menjadi penata 3C, jabatan guru ahli muda. Nah, karena dia dari ahli pertama ke ahli muda, maka ini naik jenjangnya mengikuti uji kompetensi. Berarti apa yang mesti dilakukan? Ikuti dulu uji kompetensi, uji kom, baru bisa naik jenjang. Setelah dapat jabatan personal, baru dapat naik pangkat. Seperti yang kita bicarakan pada pertemuan pertama kemarin. Bapak Ibu yang saya muliakan, itulah yang mesti dilakukan untuk kegiatan, untuk persiapan kenaikan pangkat
atau jenjang pada jenjang berikutnya. Jadi ikut yang naik jenjang ini mesti mengikuti uji kompetensi dulu, uji kompetensi kenaikan jenjang. Bapak Ibu yang saya muliakan, siapa yang menandatangani sama dengan yang tadi? Guru ditandatangani Pak komporsinya oleh kepala sekolah. Kepala sekolah ditandatangani Pak komporsinya oleh Dinas Pendidikan.